selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tetap semangat. Oke. Jadi untuk pagi hari ini anak-anak, ya hari Kamis kita akan belajar mengenai pembelajaran yang ketiga. Ya, pembelajaran yang ketiga. Tema yang pertama, indahnya kebersamaan. Subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajarannya nanti Ibu terangkan ada pembelajaran 3 dan pembelajaran yang keempat ya anak-anak ya. Oke, jadi untuk pembelajaran yang ketiga ya, di sini materinya ada mengenai PJOK kembali anak-anak ya, Penjas ya. Nah, ini ada salah satu permainan tradisional kembali anak-anak. Kemarin ada benteng-bentengan dengan gobak sodor. Nah, ini ada bakiak anak-anak namanya. Siapa yang pernah main bakiak anak-anak? Iya, boleh nanti dipraktekkan ya anak-anak ya. Seperti inilah permainan bakiaknya. Jadi ini dianya terdiri dari beberapa orang, 3 orang gitu ya kan. Permainan tradisional ini sangat menarik. Karena untuk permainan ini kita harus membentukkan yang namanya kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, takkan bisa kamu mainkan anak-anak. Siapa yang egois, ya pastinya nanti dianya mau berebut sendiri, mau melangkah lebih cepat, padahal temannya tidak bisa mengikuti, bisa jatuh anak-anak. Nah itu dia. Jadi permainan ini anak-anak berasal dari Sumatera Barat anak-anak. Ya, bisa juga kalau di film Upin dan Ipin namanya trompa ya, trompa bakuak. Nah, itu kalau di Malaysia. Nah, ini di Sumatera Barat juga namanya trompa bakuak di Sumatera Barat. Nah, ini jadi ingat permainan ini membutuhkan yang namanya kekompakan. Boleh dicoba ya anak-anak di rumah ya, ajak teman-temanmu. Nah, cara membuatnya nanti bagaimana Bu permainannya? Nah, ini ada nanti baca di buku kamu ya, yang ada di halaman 101. Oke, kemudian ya, ada dianya mengenai itu tadi PJOK anak-anak. Sekarang kita akan belajar kembali mengenai IPA. Iya, IPA. Jadi di dalam pembelajaran IPA ini anak-anak mengenai bakiak tadi kamu tentunya harus bisa mendengarkan peluit yang ditiupkan oleh guru ataupun temanmu dan aba-aba dari temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo, kita mengingatnya kembali. Nah, kalau di sini bekerjalah dalam kelompok, bolehlah ini kamu kerjakan sendiri anak-anak. Ya, bagaimana kamu cara merawatnya? Merawat siapa? Indera pendengar. Apa indera pendengar anak-anak? Iya, telinga. Kemarin sudah Ibu jelaskan bagian-bagian dari indera pendengar. Buat peta pikirannya di kertas selembar. Ini tugas kamu untuk pembelajaran yang ketiga anak-anak. Tugas dalam pembelajaran ketiga membuat peta konsep dari indera pendengar, bagaimana apa bagian-bagiannya, bagaimana cara merawatnya, dan bagaimana cara kerjanya, dan apa fungsinya. Nah itu dia anak-anak ya. Jadi telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Ya pastinya kita sudah melakukan berbagai percobaan mengenai yang namanya bunyi-bunyian sehingga sampai ke telinga kita anak-anak. Nah sekarang ya kamu bisa bisa melakukan percobaan kembali tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya ya. Namun kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Ingat, mencari alat sendiri. Kalau kemarin kita tentukan seruling ataupun gendang ataupun angklung gitu ya kan. Nah, tapi ini dianya kamu cari sendiri alat yang bisa menimbulkan bunyi. Ya, kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukanlah permainan bunyi bersama dengan adikmu, jangan teman kelompok ya, adikmu ya, secara bergantian, atau kakakmu, atau orang tuamu gitu ya. Kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan teman ataupun adikmu tadi. Bagaimana caranya? Ambillah berbagai macam benda, kamu dan dan adikmu atau kakakmu atau orang tuamu
bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Bunyikan bendanya secara bergantian. Minta adikmu atau kakakmu atau orang tuamu menebak siapa pemegang benda. Tebak sumber bunyi benda dengan teman secara bergantian. Nah, pertanyaannya, berapa kali kamu bisa menebak sumber bunyi? Sumber bunyi mana yang mudah kamu tebak? Sumber bunyi mana yang sulit kamu tebak? Tulislah dalam bentuk laporan anak-anak. Nah, ini dianya. Apa nama percobaannya? Ya kan? Percobaannya tadi menebak sumber bunyi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sumber bunyi. Alat dan bahannya apa yang kamu gunakan? Bagaimana langkah kerjanya? Hasil percobaannya apa? Kesimpulannya apa? Itulah yang kamu kerjakan ya anak-anak ya di pembelajaran yang ketiga. Jadi ada 2 tugasnya. Ya, 2 ya tugasnya ya anak-anak ya. Tadi mengenai yang namanya si bakiak ya kan? Bukan bagian kayak mengenai yang namanya indera pendengarnya, ya fungsinya apa, bagiannya apa, ya. Nah, itu dianya. Sekarang kita lihat untuk pembelajaran yang keempat anak-anak. Ibu rasa pembelajaran yang keempat ini Ibu klopkan seperti ini karena kita semua matematika, ya kan? Matematika ya. Jadi untuk yang namanya pembelajaran yang keempat ini ya melakukan kerjasama ya kerjasama perbedaan bukanlah penghalang, bisa kamu baca seperti ini anak-anak ya untuk hari Kamis ini ya. Kemudian buatlah gagasan seperti biasa, gagasan pokok dari paragraf keberapa, gagasan pokok dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan buatlah gagasan pendukungnya. Nah, Ibu rasa itu saja tugas kamu untuk pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran keempat. Tugas pembelajaran keempat hanya ini saja, ya. Oke, jadi sampai ketemu kembali anak-anak hari Sabtu. Ibu ingatkan, Ibu ambil tugasnya ya di rumah masing-masing. Sekalian kita kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan ke Ibu pada waktu Ibu ke rumah kalian masing-masing. Semoga tetap semangat ya, selalu fokus untuk belajar.